Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya yang di papan depan. Hari ini kita akan belajar struktur percabangan dan struktur pengulangan. Tetapi sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak materi sebelumnya? Kalau ada pertanyaan kita bahas dulu, diskusi. Tapi kalau nggak kita lanjut ke struktur percabangan. Suara saya kedengaran ya, sedih yang di belakang? Oke. Struktur percabangan. Struktur percabangan atau pemilihan memungkinkan untuk melakukan aksi jika satu syarat terpenuhi. Jadi, struktur percabangan itu jika syarat terpenuhi, ada beberapa pilihan atau opsi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan ada opsi lain atau statement lain yang nantinya akan diberikan sebuah pernyataan. Dalam algoritma, syarat yang dipenuhi berupa kondisi atau bernilai boolean. Kalau tipe data boolean, sudah kita ketahui ya, boolean itu nilainya false dan true, yaitu mengindikasikan apakah pernyataan tersebut benar atau tidak. Kalau pernyataan terpenuhi, tinggal dicek apakah pernyataannya benar atau tidak. Kalau benar, maka akan dicetak. Kalau tidak, maka akan menuju ke percabangan yang lain. Ini yang disebut dengan struktur percabangan. Struktur percabangan ada dua. Pertama menggunakan if dan yang kedua menggunakan case. Struktur menggunakan if yaitu percabangan yang bergantung pada satu kondisi berupa ekspresi boolean yang menghasilkan true atau false. Sedangkan untuk struktur case bergantung pada satu kondisi yang menghasilkan nilai. Contoh struktur menggunakan if dan then. Jika ada pernyataan if, jika, maka dipasangkan dengan then. Maka, if, then. If kondisi, maka then aksi. Jika kondisi adalah sebuah syarat, maka aksinya akan diberikan sebuah pernyataan. Jika kondisinya memenuhi, maka akan dicetak pernyataan. Aksi di sini bisa bernilai sebuah kebenaran atau boolean, yaitu true dan false. Apabila true, maka kondisi aksinya apa? Jika false, maka pilihannya apa? Maka nanti di sini dalam struktur if then ada percabangan. Percabangan itu adalah else. Di dalam if ada juga if. Nanti akan kita pelajari terkait dengan nested if atau if bersarang. Bagian alir pada if then, pertama kondisi, kemudian aksi, kemudian end. Hanya ada 3 langkah, hanya 3 tahapan. Sebuah kondisi dimulai dulu, kemudian kondisinya apa. Jika kondisinya benar, maka akan menunjukkan sebuah aksi. Jika pernyataan kondisinya salah, maka di sini ada percabangan. Maka percabangan di sini menggunakan simbol atau entitas seperti ketupat ya. Belah ketupat. Kalau kita bisa katakan sebuah entitas. Di sini ada 3 buah entitas, kondisi, entitas untuk kondisi dengan simbol seperti ini. Kemudian aksi, entitasnya yaitu persegi. Kemudian n itu entitasnya yaitu bulatan. N dan mulai, start atau berakhir. Start mulai, n berakhir. Ini sama entitasnya. Contoh penggunaan if then, misalkan di sini terdapat algoritma if nilai lebih besar dari 100, then maka nilai akan diisikan berupa nilai ditambah 1. Kemudian and if. Nilai itu siapa? Nilai itu adalah sebuah variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Sehingga nilai itu akan mengartikan atau mengindikasikan apakah nilai itu syaratnya berupa 100 atau tidak. Jika nilainya lebih dari 100, maka nilainya akan ditambahkan 1. Kemudian program if-nya akan diakhiri menggunakan perintah end if. Sedangkan dalam program, ini yang membedakan algoritma dan program. Kalau program di sebelah kanan, ini ada if, kemudian kondisi, nilai lebih besar dari 100, kemudian kurung kurawal sebagai penanda bahwa ini adalah sebuah kondisi, ada sebuah pengecekan sebuah kondisi,
kurung kurawal buka dan diakhiri kurung kurawal tutup. Between kurung kurawal buka dan tutup ini ada sebuah pernyataan yang nantinya akan mengecek apakah nilainya benar lebih besar dari 100. Jika lebih besar dari 100, maka nilainya sama dengan nilai ditambah 1. Nilainya akan bertambah. Ya, nilainya akan bertambah 1. Latihan program. Nah, untuk latihan program kita akan mempraktekannya dengan platform Gdoodle ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan struktur if then else. Struktur if then else ini merupakan struktur yang digunakan untuk menganalisis sebuah aksi. Ada beberapa aksi yaitu aksi 1 dan aksi 2. Kondisinya hanya sebuah kondisi, tetapi pilihannya ada 2, aksinya ada 2. Jika sebuah kondisi ini terpenuhi, maka apa yang akan dilakukan kemudian? If sebuah kondisi, then maka aksinya 1. Jika aksi 1 ini tidak memenuhi syarat sebuah kondisi, maka akan menuju kepada else, yang lain, pernyataan yang lain. Pernyataan yang lain itu siapa? Pernyataan yang lain di sini disajikan dalam struktur if then else, yaitu aksi 2. Kemudian aksi 2-nya diakhiri, ya, and if. Setelah itu semua if ini akan diakhiri dengan perintah and if. Bagian alir dari if then else, di sini diberikan 2 kondisi. Kalau yang tadi yang di atas itu tidak menggunakan else atau tanpa else, hanya if dan then saja. Maka untuk bagian alir if then else di sini ada 2 buah aksi, yaitu kondisi dimulai terlebih dahulu, tapi mulai di sini entitasnya nggak ditulis ya, nggak digambarkan, hanya dimulai dari sebuah kondisi. Kondisi benar dan salah. Benar itu akan menuju aksi 1, kalau syaratnya terpenuhi. Salah akan menuju aksi 2 dan berakhir pada sebuah entitas n atau berakhir. Contoh penggunaan if then else, ada 2 buah penulisan di sini, algoritma dan program. Dalam algoritma, penulisannya untuk memasukkan nilai menggunakan panah ke kiri. Ya, sebagaimana di baris ini, nilai panah ke kiri, nilai ditambah 1. Sedangkan dalam bahasa programnya, nilai sama dengan nilai ditambah 1. Jadi, assignment sebuah operator itu sama dengan, ini digantikan dengan tanda panah ke kiri untuk algoritma. Nilai sama dengan nilai ditambah 1 kalau di dalam program. Kemudian else kita perlu buka satu buah kurung kurawal untuk menyatakan bahwa itu adalah sebuah aksi. Kemudian else juga aksi yang lain akan ditandai dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Pernyataan berikutnya, kondisi yang aksi berikutnya adalah nilai sama dengan nilai min 1. Jika nilainya tidak terpenuhi, nilai tidak sama dengan 100, maka pernyataannya kalau nggak ditambah 1, maka dikurang 1. Latihannya kita akan terapkan pada pernyataan lulus dan tidak lulus. Kemudian struktur if then else if. Struktur if then else if ini untuk menganalisis lebih dari 2 kasus dengan bentuk umum. Ya, kasus dengan bentuk umum. Jika kondisi 1 then, kemudian aksi if then, jika sebuah kondisi, maka aksinya akan terpenuhi, akan dicetak. Ya, jika kondisi 1 then, kondisi 1 ini merupakan sebuah syarat. Syaratnya tadi misalkan nilainya lebih besar sama dengan 70, atau nilainya di atas 70 atau di atas 100 atau sama dengan 100, maka aksinya akan dicetak. Selain itu, kondisi berikutnya, kondisi kedua. Jika kondisi 2, then ada aksi 2 dan aksi 3. Ini else di dalam if ada di dalam else. Struktur if, then, else, if. Setelah itu kita tutup dengan and if karena ada 2 buah if. Ini if yang kedua, kita tutup dengan if yang kedua. Kemudian ini if yang pertama, kita tutup dengan if yang pertama.
diagram alirnya, kondisi, kemudian aksi, jika benar langsung N, tetapi jika salah ada kondisi yang lain, yaitu terdapat pilihan benar dan salah. Yang mana benar dan salah ini terdapat aksi 2 dan aksi 3. Jika benar, maka juga akan berakhir ke N. Jika salah, berakhir ke N dan nanti ini kondisi untuk bagan alir if dan else if, yaitu kondisinya ada 2, kondisinya ada